Selamat berjumpa lagi. Mari belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Di dalam gelap kehidupan ini, seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan, di dalam gelap pasti ada terang. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat bertemu dengan Bu Niken lagi. Salam sehat dari Bu Niken. Semoga kalian semua yang di rumah juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti pelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Oke anak-anak, kita ikuti pelajaran Bu Niken hari ini adalah interaksi keruangan antar negara. Oke. Anak-anakku sekalian, mari kita hari ini belajar interaksi keruangan antar negara ASEAN. Yang kemarin kalian sudah mengenal negara-negara ASEAN. Sekarang demikian materi hari ini adalah interaksi keruangan negara-negara ASEAN. Tadi Bu Niken sudah menjelaskan maksud dari kerjasama. Apa tujuan kerjasama? Tujuan kerjasama adalah menjalin hubungan baik dengan satu negara ataupun lebih dari negara lain. Yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan atau untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di bidang ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kerjasama tersebut tidak lepas dari antara lain faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor pendorongnya antara lain: satu, ada persamaan dan perbedaan sumber daya alam, ada persamaan dan perbedaan wilayah, ada persamaan dan perbedaan teknologi, ada persamaan dan perbedaan sosial budaya. Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian dengarkan Ibu bagian-bagian negara ASEAN. Kalian kemarin sudah mendengarkan bagian ASEAN itu ada berapa? Ada 11 negara. Sekarang Bu Niken materi yang hari ini itu adalah interaksi keruangan antar negara ASEAN. Di mana kalian ketahui bahwa interaksi itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN. Mengapa? Untuk menjalin kerjasama, untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Di situ ada kerjasama. Kerjasama kemarin itu antara lain ada kerjasama regional. Tadi sudah Ibu bahas ya, internasional, multilateral, dan bilateral. Kalau kawasan ASEAN itu termasuk kerjasama di bidang regional. Mengapa disebut bidang regional? Karena di situ kawasan seluruh Asia Tenggara mengadakan suatu kerjasama di mana ingin meningkatkan taraf ekonomi atau taraf perekonomian yang ada di kawasan Asia Tenggara. Baiklah anak-anak, kerjasama itu dilatar belakangi oleh adanya faktor pendorong juga faktor penghambat. Di sini faktor pendorongnya ada antara lain apa saja? Satu, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Perlu kalian ketahui bahwa di negara ASEAN, kawasan Asia Tenggara itu banyak sekali, mayoritas negara-negaranya adalah bergerak di bidang agraris. Kalau bergerak di bidang agraris berarti komoditas utamanya berupa beras. Kalian ketahui bahwa Indonesia juga mayoritas penduduknya apa? Mata pencariannya adalah agraris. Kalau agraris itu apa? Bahwa kita merupakan penghasil utamanya adalah beras. Persamaan yang kedua adalah perbedaan wilayah. Wilayah negara ASEAN itu berbeda-beda. Contohnya aja Indonesia dengan Filipina itu mempunyai perbedaan dengan negara Laos. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia dengan Filipina merupakan negara kepulauan, sedangkan negara Laos merupakan daratan. Nah, kalau mereka itu punya kelebihan, contohnya di bidang pariwisata, otomatis negara Laos pengen berkunjung ke negara Indonesia maupun Filipina. Yang ketiga, perbedaan teknologi. Perlu kalian ketahui bahwa kita patut bangga karena Indonesia mempunyai kelebihan di teknologi. Yang kita
banggakan, yang patut kita banggakan, Indonesia merupakan pabrik yang paling terkenal di Asia Tenggara, yaitu PT Dirgantara. PT Dirgantara itu merupakan perbedaan kerjasama yang ada di bidang teknologi. Mengapa? Karena negara-negara Asia Tenggara belum ada yang mampu menghasilkan helikopter, menghasilkan jet, menghasilkan pesawat-pesawat yang dibuat oleh PT Dirgantara. Di situ PT Dirgantara memproduksi jet, helikopter. Otomatis negara-negara ASEAN yang tidak mempunyai pengen sekali mengadakan kerjasama, akhirnya apa? Butuh pesawat itu, dia beli ke Indonesia. Persamaan dan perbedaan yang ketiga, yang terakhir adalah budaya. Budaya itu merupakan ciri khas atau adat istiadat dan kearifan lokal. Indonesia terkenal kearifan lokalnya, Indonesia terkenal adat timurnya. Kalian harus bangga. Mengapa? Karena Indonesia terkenal santun, terkenal ramah dengan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia merupakan budaya yang dilestarikan adalah budaya Melayu. Di situ di ASEAN itu yang melestarikan budaya Melayu, contohnya Singapura, ya, Brunei Darussalam memiliki budaya tersebut, sehingga apa? Adanya persamaan tersebut mendorong adanya kerjasama untuk melestarikan budaya Melayu. Begitu anak-anak, faktor-faktor pendorong dari kerjasama. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bahas faktor-faktor pendorong. Sekarang Ibu lagi melanjutkan faktor-faktor penghambat. Jadi suatu kerjasama itu dilatar belakangi dengan adanya faktor pendorong dengan faktor penghambat. Perlu kalian ketahui bahwa faktor penghambat antara lain satu, karena adanya suatu bencana. Kerjasama itu kalau sudah ada bencana, otomatis kerjasamanya akan terputus. Misalkan bencana di sini ada dua, bencana alam ataupun bencana yang dibuat oleh manusia. Contohnya bencana alam, karena longsor, ada juga tsunami, itu kan termasuk bencana alam. Gunung meletus itu bencana alam. Sedangkan bencana yang dibuat oleh manusia, contohnya ada kerusuhan, ada demo, itu kalau negara-negara lain melihat negara kita itu sering terjadi demo, sering terjadi kerusuhan, otomatis negara-negara yang mau invest di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia akan mundur teratur. Kenapa? Karena tidak mau negara kita, negaranya baru rusuh, baru terjadi bencana. Bencana dalam arti tanda kutip yang dibuat oleh manusia. Tapi kalau bencana alam itu kan kehendak Allah, jadi negara lain tidak akan tahu. Tapi kalau bencana merupakan faktor penghambatnya. Yang kedua adalah ideologi negara, keadaan politik. Kalau keadaan politiknya baru goncang, banyak demo, banyak itulah, banyak perang, otomatis negara-negara lain mau mengadakan investasi, menanamkan modal di Indonesia juga tidak mau. Nah, itu penghambat yang ketiga. Ada juga perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang merupakan penghambat dalam kerjasama ekonomi. Mengapa dikatakan penghambat? Karena masing-masing negara itu kan mata uangnya berbeda. Ada yen, ada dolar, ada rupiah, ada rupiah, ada peso, ada ringgit. Semua negara punya ciri khas masing-masing mata uang yang berbeda. Maka penghambatnya antara lain itu. Kesusahannya kalau kita mau jual beli, transaksi jual beli, kita harus ke money changer. Untuk apa? Untuk menukarkan mata uang asing yang akan negara yang kita tuju. Misalkan kita mau ke Singapura, kita harus tukar dengan dolar. Oh, mau ke Malaysia, kita harus tukar dengan ringgit. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat, yaitu latar belakang dari kerjasama tadi kan ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita lanjutkan lagi bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN. Kalian perlu ketahui bahwa bentuk-bentuk kerjasamanya antara lain ada di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, ada bidang politik keamanan, ada di bidang penanggulangan bencana.
Di bidang ekonomi itu terbentuk pasar tunggal, ya, ada pasar tunggal. Dengan ASEAN itu maka bisa terbentuk pasar tunggal. Contohnya lagi ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu contohnya ada tukar pelajar, mahasiswa, ada beasiswa yang diberikan oleh negara-negara ASEAN untuk para pelajar-pelajar kita yang berprestasi. Ada juga misalkan contoh negara Thailand membuka jurusan bahasa Vietnam. Nah, berarti itu merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Selain itu anak-anak, di sini ada juga dibahas tentang kerjasama di bidang sosial budaya. Contohnya aja di situ budaya-budaya negara itu punya ciri khas masing-masing, sehingga ada ketertarikan antara negara satu negara lain yang khususnya kawasan Asia Tenggara ingin sekali mengadakan kerjasama, ingin sekali mempelajari. Contohnya ada reog dari Indonesia. Itu negara Thailand pun pengen belajar tentang tari-tari reog. Ada tari-tari Jawa, tari Bali. Negara-negara lain pengen sekali mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Begitu juga Indonesia tertarik dengan budaya-budaya lain, misalkan Thailand, Singapura. Yang penting budaya-budaya itu ada positifnya buat Indonesia. Selain itu juga ada kerjasama di bidang politik, ya. Kalian perlu ketahui bahwa kerjasama di bidang politik itu bantuan tentara Indonesia contohnya membantu di Kamboja. Dalam apa? Dalam bergabung pasukan Garuda, itu merupakan kerjasama di bidang politik. Yang terakhir adalah kerjasama di bidang penanggulangan bencana alam. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia ya, itu merupakan rawan dengan gempa. Gempanya contohnya ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada angin, siklon itu merupakan kerjasama di bidang penanggulangan bencana-bencana alam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Makanya bergerak adanya kesepakatan di situ adanya One ASEAN One Response. Maksudnya apa? Di situ dicetuskan untuk membantu menanggulangi bencana-bencana yang ada di kawasan Asia Tenggara. Makanya dengan sigap Asia Tenggara punya kerjasama untuk penanggulangan bencana-bencana yang ada di Indonesia. Itu tadi merupakan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di Asia Tenggara. Terus sekarang itu pengaruhnya kerjasama itu apa untuk kawasan Asia Tenggara? Pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya, pendidikan itu apa? Sekarang di bidang ekonomi aja, itu otomatis dengan adanya kerjasama itu telah berhasil membentuk pasar tunggal, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu merupakan pengaruh dibentuknya suatu kerjasama di ASEAN di bidang ekonomi. Di bidang sosial, contohnya dulu ada konflik, kalian perlu ingat dulu pernah ada namanya konflik sosial di Myanmar, sehingga menyebabkan apa? Ribuan penduduk Myanmar itu berlayar dengan perahu menuju negara-negara tujuan. Kenapa? Saat itu mengungsi negara-negara Myanmar sebagai manusia perahu ASEAN. Akhirnya apa? Makanya seluruh kawasan Asia Tenggara menghimbau, minta tolong anggotanya untuk menerima negara-negara ASEAN untuk berlabuh di negara-negara yang dituju dengan tujuan adalah berdasarkan kemanusiaan. Kenapa? Karena Myanmar termasuk kawasan Asia Tenggara. Mereka itu terjadi konflik, akhirnya penduduknya banyak yang berlayar di laut perahu manusia. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan diri, akhirnya singgah di Indonesia, singgah di Filipina, singgah di Singapura. Akhirnya dengan kesepakatan seluruh kawasan Asia Tenggara menerima pengungsi-pengungsi yang ada dari Myanmar tersebut, intinya berdasarkan kemanusiaan. Migrasi tersebut dapat mempengaruhi dinamika penduduk asal dari negara-negara tujuan. Akhirnya apa? Itulah menyangkut empatinya negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang sosial. Begitu juga di sosial budaya, ada juga pengaruhnya di politik, dan yang terakhir di bidang pendidikan. Pengaruhnya apa? Dengan adanya kerjasama di bidang pendidikan, otomatis bisa meningkatkan kualitas
pendidikan yang ada di Indonesia, kualitas sumber daya manusia yang ada di Asia Tenggara. Dengan adanya tukar pelajar, dengan adanya kita sharing dengan negara-negara lain, otomatis kualitas sumber daya manusianya di kawasan Asia Tenggara itu bisa meningkat secara otomatis juga perekonomian yang ada di Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara bisa mengalami suatu peningkatan dengan apa? Dengan adanya suatu kerjasama tersebut. Terus sekarang upaya meningkatkan kerjasama antar ASEAN itu, ASEAN mempunyai semboyan adalah 3 pilar ASEAN. 3 pilar ASEAN adalah kerjasama di bidang politik, ekonomi, keamanan, di bidang ekonomi dan sosial budaya. Jadi sekali lagi, upaya meningkatkan kerjasama ASEAN itu ASEAN mempunyai 3 pilar antara lain politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Demikian anak-anak materi siang ini Ibu sampaikan ke kalian. Semoga ada manfaatnya dan kalian nanti bisa belajar, memahami di rumah. Nanti kita bisa mengerjakan soal-soal untuk minggu depan. Kita kasih soal-soal sesuai dengan materi yang ada, interaksi dan bentuk-bentuk kerjasama. Sekali lagi untuk anak-anakku, kalian tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa berdoa. Cukup dari Bu Niken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.